Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang di Ruang PC. Sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe bagi yang belum dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya. Selamat mengikuti. Tubuh dan jiwa. Manusia terdiri dari tubuh jasmani dan jiwa atau roh. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 360 dan 362 mengajarkan bahwa manusia diciptakan secara badan jasmani. Debu dan tanah adalah materialnya. Manusia menjadi hidup karena dihembuskan nafas oleh Allah. Maka manusia memiliki jiwa karena ia hidup. Dalam kehidupan manusia, ia akan selalu mencari Sang Penciptanya, pemilik jiwanya. Jiwa manusia yang rindu akan Allah dan mampu mengenalinya adalah roh. Jadi, jiwa yang dapat mengenal dan menjangkau Allah, Sang Penciptanya, adalah roh manusia. Selagi manusia hidup dalam perziarahan di muka bumi ini, maka ia hanya menjalani kehidupan yang fana, yang sementara. Ia diciptakan untuk memuliakan Allah dan menjadi citra Allah bagi semua makhluk ciptaan. Pada saat hidup yang fana ini berakhir, maka hidup itu pun diubah menjadi hidup yang rohani. Purgatorium. Purgatorium berasal dari kata purgare, yang artinya membereskan, merapikan, menyucikan dari kesalahan, membenarkan dan memaafkan. Atau dalam bahasa Indonesia dapat kita artikan sebagai tempat jiwa dan roh manusia dimurnikan atau disucikan. Secara teologis merujuk pada suatu masa dan tempat untuk jiwa manusia dimurnikan agar pantas masuk surga. Katekismus Gereja Katolik nomor 1030. Siapa yang mati dalam rahmat dan dalam persahabatan dengan Allah, namun belum disucikan sepenuhnya, memang sudah pasti akan keselamatan abadinya, tetapi ia masih harus menjalankan satu penyucian untuk memperoleh kekudusan yang perlu, supaya dapat masuk ke dalam kegembiraan surga. Dalam rangkuman Katekismus Gereja Katolik mengatakan, purgatorium adalah keadaan mereka yang wafat dalam persahabatan dengan Allah. Ada kepastian akan keselamatan kekal mereka, tetapi masih membutuhkan pemurnian untuk masuk ke dalam kebahagiaan surga. Kompendium Katekismus Gereja Katolik nomor 210. Katekismus nomor 1032. Ajaran ini juga berdasarkan praktik doa untuk orang yang sudah meninggal. Tentangnya kitab suci sudah mengatakan, karena itu Yudas Makabe mengadakan kurban penyilihan untuk orang-orang mati, supaya mereka dibebaskan dari dosa-dosanya. 2 Makabe 12 ayat 45. Sudah sejak zaman dahulu gereja menghargai peringatan akan orang-orang yang meninggal dan membawakan doa dan terutama kurban ekaristi untuk mereka supaya mereka disucikan dan dapat memandang Allah dalam kebahagiaan. Gereja juga menganjurkan amal, indulgensi, dan karya penitensi demi orang-orang mati. Baiklah kita membantu mereka dan mengenangkan mereka. Kalau anak-anak Ayub saja telah disucikan oleh kurban yang dibawakan oleh bapaknya, berdasarkan Ayub bab 1 ayat 5, bagaimana kita dapat meragukan bahwa persembahan kita membawa hiburan untuk orang-orang mati? Jangan kita bimbang untuk membantu orang-orang yang sudah meninggal dan mempersembahkan doa untuk mereka. Catatan dari Yohanes Kristotomos. Indulgensi adalah rahmat Allah yang disalurkan melalui Gereja Katolik untuk penghapusan hukuman akibat dosa. Jadi yang dihapus adalah hukuman akibat dari dosa itu. Bagi kita yang masih hidup,
konsekuensi perbuatan dosa kita tentu masih menjadi tanggungan kita. Menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 1471, ajaran mengenai indulgensi atau penghapusan siksaan dosa dan penggunaannya di dalam gereja terkait erat sekali dengan daya guna sakramen pengakuan. Indulgensi adalah penghapusan siksa-siksa temporal di depan Allah untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Warga beriman Kristiani yang benar-benar siap menerimanya, di bawah persyaratan yang ditetapkan dengan jelas, memperolehnya dengan bantuan gereja yang sebagai pelayan penebusan, membagi-bagikan dan memperuntukkan kekayaan pemulihan Kristus dan para kudus secara otoritatif. Ada indulgensi sebagian dan seluruhnya, bergantung dari apakah ia membebaskan dari siksa dosa temporal itu untuk sebagian atau seluruhnya. Indulgensi dapat diperuntukkan bagi orang hidup dan orang mati. Setiap orang Kristiani dapat memperoleh indulgensi penuh bagi orang yang sudah meninggal. Caranya dengan 1. Menerima sakramen tobat, mengikuti perayaan sakramen Ekaristi dan menerima komuni kudus. 3. Doakanlah intensi Bapa Paus. Bisa doa Bapa Kami lalu diikuti 3 kali Salam Maria, atau doa Rosario, atau doa spontan lainnya. 4. Tidak melakukan dosa berat maupun ringan. Jika keempat hal ini dilaksanakan mulai tanggal 1 sampai dengan 8 November, maka akan memperoleh indulgensi penuh. Tetapi bagi yang menjalankan pada hari-hari lain, memperoleh indulgensi sebagian. Sahabat Ruang PC, dikatakan dalam Konsili Firenze, jika mereka bertobat dan meninggal dalam kasih Tuhan sebelum melunasi penitensi dosa mereka, jiwa mereka dimurnikan setelah kematian dalam api penyucian. Untuk membebaskan mereka, tindakan-tindakan sili atau sufragia dari para beriman yang masih hidup dapat membantu mereka, yaitu dengan kurban, misa, doa-doa, derma, dan perbuatan kudus lainnya yang diberikan untuk umat beriman yang lain, sesuai dengan praktek gereja. Sahabat Ruang PC, demikian episode kali ini. Silakan tulis komentar Anda untuk saling berbagi. Kasih like bila Anda suka, bagikan ke teman-teman, keluarga, atau media sosial Anda supaya bisa memberi inspirasi. Subscribe atau tekan tombol loncengnya supaya Anda selalu mendapat pemberitahuan setiap ada video baru. Tuhan memberkati. Non scole sed vita discimus.